Cuaca ekstrim akan menjadi musuh utama manusia di masa depan. Perubahan iklim yang sangat cepat merupakan ancaman nyata bagi bumi dan tentu saja seisinya. Indonesia membutuhkan dana hingga 3.461 triliun untuk menurunkan emisi karbon sesuai target. Menurutnya adanya tindakan atau tidak terhadap perubahan iklim akan menentukan nasib planet bumi. Melihat banyak emisi karbon dan alih fungsi lahan, sudah seharusnya kita berupaya untuk tidak memperburuk kondisi lingkungan saat ini. Pada tahun 2023 kemarin, peneliti dari Tsinghua University mendeteksi akan naiknya emisi karbon sebesar 86%, yang artinya kemampuan alam untuk menyerap karbon sudah berkurang. Padahal, lingkungan yang terjaga dengan baik pasti memiliki nilai yang tinggi, baik dari segi estetika maupun ekonomi. Lingkungan ini juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyediakan sumber daya yang berkelanjutan. Dan konsep yang dapat membantu mewujudkan hal ini dikenal sebagai pembayaran jasa lingkungan. Di dalam jurnal Payment for Environmental Services, Some Nuts and Bolts karya Stephen Wonder, PS atau pembayaran jasa lingkungan didefinisikan sebagai sebuah transaksi antara setidaknya satu pihak pembeli dan satu pihak penyedia atas jasa lingkungan yang terdefinisikan dengan baik atau penggunaan lahan yang diharapkan dapat menghasilkan jasa tersebut. Definisi ini didasarkan pada 5 kriteria utama yang harus dipenuhi untuk mengklasifikasikan suatu skema sebagai Payment Environmental Services atau PES, yaitu satu transaksi harus dilakukan secara sukarela. Yang kedua, jasa lingkungan yang dimaksud harus terdefinisi dengan baik. Yang ketiga, terdapat minimal satu penyedia jasa. Yang keempat, terdapat minimal satu pembeli jasa. Dan yang kelima adalah pembayaran dilakukan dengan syarat bahwa penyedia jasa lingkungan berkelanjutan memiliki jasa tersebut atau kondisionalitas. Pembayaran jasa lingkungan memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, sebagai alternatif sistem produksi untuk pengelolaan lahan yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua, sebagai upaya untuk mesejahterakan pengelola lahan. Lalu yang ketiga, yaitu sebagai upaya untuk perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam untuk pembangunan ekonomi dan sosial yang lestari. Nah, contohnya di kebun anggur. Kebun anggur tidak hanya memberikan profit untuk produsen, tapi juga bisa untuk alam sekitar, makhluk hidup lain, dan juga konsumennya. Pertama, kebun anggur yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan keanekaragaman hayati. Semak-semak dan tanaman penutup tanah menjadi habitat bagi berbagai spesies, termasuk serangga, penyerbuk, dan burung, yang penting untuk ekosistem lokal. Kedua, kebun anggur yang menerapkan praktik pertanian berkelanjutan seperti pengelolaan air yang efisien yang dapat berkontribusi pada pengurangan pencemaran tanah dan air. Ketiga, kebun anggur dapat berperan dalam penyimpanan karbon. Tanaman anggur melakukan proses fotosintesis sehingga membantu mengurangi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Dengan mengelola kebun anggur secara berkelanjutan, petani dapat berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim. Keempat, kebun anggur juga dapat menyediakan layanan rekreasi dan pendidikan lingkungan. Konsumen akan membayar lingkungan yang indah yang ditawarkan oleh kebun anggur. Konsumen juga dapat belajar tentang budidaya anggur. Di sekitar kita, terdapat lokasi yang sudah menerapkan konsep pembayaran lingkungan, yaitu di Desa Cibanteng, Bogor. Di desa ini terdapat kebun anggur yang tidak hanya menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat setempat, tetapi juga memiliki banyak manfaat lingkungan. Kebun anggur di Desa Cibanteng berperan penting dalam menyuburkan lahan di sekitarnya, menjaga keseimbangan ekosistem lokal, dan meningkatkan kualitas tanah. Selain itu, tanaman anggur juga memiliki kemampuan untuk menyerap karbon dioksida yang sebelumnya menjadi permasalahan serius di Indonesia pada tahun lalu. Dengan begitu, penanaman anggur di desa ini turut berkontribusi dalam mengurangi polusi udara dan membantu upaya mitigasi perubahan iklim. Penanaman anggur ini dapat menjadi solusi yang tepat untuk memperbaiki kondisi lingkungan karena biaya perawatannya yang relatif rendah. Meskipun perawatannya sederhana, tanaman anggur tetap mampu memberikan banyak manfaat yang berkelanjutan. Sebagai tanaman yang tidak memerlukan banyak sumber daya
untuk tumbuh dengan baik, anggur dapat menghasilkan dampak positif yang signifikan, baik bagi tanah yang ditanami maupun bagi lingkungan sekitar. Hal ini menjadikannya alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan beberapa tanaman lain yang mungkin memerlukan lebih banyak perawatan dan sumber daya. Kebun anggur yang dikelola dengan prinsip pembayaran lingkungan juga dapat menarik perhatian wisatawan dan pengunjung yang tertarik pada praktik pertanian berkelanjutan, membuka peluang ekonomi baru di sektor pariwisata dan produk olahan anggur. Dengan demikian, penanaman anggur di Desa Cibanteng tidak hanya memberikan manfaat lingkungan, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi yang positif bagi komunitas lokal. Pembayaran jasa lingkungan bukan hanya sekedar konsep, tapi aksi nyata yang dapat kita lakukan bersama. Dengan mendukung petani yang menerapkan praktik berkelanjutan, kita tidak hanya menikmati hasil panen yang berkualitas, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Mari bersama-sama wujudkan masa depan yang lebih hijau dengan memilih produk yang ramah lingkungan dan mendukung inisiatif pembayaran jasa lingkungan yang ada di sekitar kita.